Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, Ibu Dwi Kismayanti Respati SPD MAK selaku dosen pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar praktik kerja lapangan ini. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Nizar Abdul Wafi dengan nomor induk mahasiswa 17 15 62 30 38 dari program studi Sarjana 1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di kantor akuntan publik Peter Uwais dan rekan pada bidang audit, yang mana pelaksanaannya berada di rentan waktu tanggal 19 Januari 2026 hingga 26 Mei 2026. Adapun judul laporan yang akan saya sampaikan adalah Laporan Praktik Kerja Lapangan atau PKL. Pelaksanaan prosedur audit di kantor akuntan publik Peter Uwais dan rekan. Saya mohon izin untuk memulai presentasi ini. Sebelum masuk ke substansi laporan, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu daftar isi presentasi ini. Presentasi ini terdiri dari 10 pokok bahasan, dimulai dari latar belakang, tujuan praktik kerja lapangan atau magang, profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, pelaksanaan praktik kerja lapangan atau magang, kegiatan atau job desk secara rinci, analisis pekerjaan, hambatan dan solusi, pengembangan atau rekomendasi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Saya berharap presentasi ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan gambaran yang utuh kepada Bapak atau Ibu sekalian. Baik, pertama-tama kita mulai dari latar belakang. Bapak Ibu yang terhormat, kita hidup di era di mana perubahan berlangsung sangat cepat. Transformasi digital, otomatisasi, dan integrasi ekonomi global telah mengubah secara fundamental kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri, Bapak Ibu. World Economic Forum tahun 2024 menegaskan bahwa kemampuan komunikasi efektif, berpikir kritis, dan lifelong learning menjadi kompetensi yang tidak bisa diabaikan. Jika kita lihat dari data Badan Pusat Statistik per Februari 2025, jumlah angkatan kerja Indonesia telah mencapai 149,38 juta orang, yang mana ini naik 2,76 juta orang dari tahun sebelumnya. Namun, sayangnya, peningkatan kuantitas ini belum diimbangi kualitas kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, Bapak Ibu. Yang mana ini dapat dibuktikan oleh tingkat pengangguran terbuka lulusan diploma hingga sarjana 3 masih tercatat 6,23%. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Kemendikbudristek mencatat bahwa pada 2022 sebanyak 13,33% lulusan perguruan tinggi, yang mana itu setara lebih dari 1,1 juta orang masih berstatus pengangguran, Bapak Ibu. Fenomena ini menunjukkan adanya skill gap yang mana menjadi kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Penyebabnya antara lain yaitu kurikulum yang kurang adaptif dan minimnya praktik kerja lapangan, Bapak Ibu. Sebagai respons kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka hadir mendorong mahasiswa terlibat langsung dalam dunia kerja nyata. Dan program praktik kerja lapangan ini adalah salah satu wujud konkretnya, yaitu untuk mencetak lulusan yang benar-benar siap untuk bekerja, Bapak Ibu.
Eh, Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang setelah saya paparkan, pelaksanaan praktik kerja lapangan ini memiliki 5 tujuan utama. Tujuan pertamanya yaitu mengimplementasikan kompetensi akademik terhadap dunia kerja nyata, sehingga terbentuk integrasi antara teori dan juga praktik. Tujuan kedua, memperoleh pengalaman kerja nyata melalui aktivitas audit secara langsung, meliputi vouching, stock opname, verifikasi utang, dan penyusunan laporan keuangan audited. Tujuan ketiga, mengembangkan kesiapan kerja secara komprehensif, yaitu komunikasi profesional, manajemen waktu, kolaborasi lintas fungsi, dan resiliensi di bawah tekanan. Tujuan keempatnya, menginternalisasi nilai profesionalisme, yang mana berisi kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, berpikir kritis, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja di era digital ini. Tujuan kelimanya, memenuhi persyaratan akademik. Program Studi Sarjana 1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan profil perusahaan tempat saya melaksanakan praktik kerja lapangan. Nah, Kantor Akuntan Publik Peter Weiss dan rekan. Ini adalah kantor akuntan publik yang di mana saya melaksanakan praktik kerja lapangan. Kantor akuntan publik ini telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1987. Kantor akuntan publik ini menyediakan layanan audit asuransi, perpajakan, akuntansi, serta konsultasi bisnis dan keuangan. Keunggulan utama kantor akuntan publik ini adalah keanggotaannya dalam jaringan Global Ecofis Internasional, yang mana firma konsultasi terkemuka yang beroperasi di lebih dari 90 negara. Hal ini memungkinkan kantor akuntan publik ini menggabungkan standar layanan internasional dengan pemahaman yang kuat terhadap regulasi dan lingkungan bisnis yang ada di Indonesia. Visi dan misi dan budaya organisasi menjadi sebuah landasan dalam menjalankan kegiatan operasional serta mencapai tujuan bagi setiap perusahaan. Nah, sebagai pedoman dalam memberikan layanan profesionalnya, kantor akuntan publik Peter Weiss dan rekan memiliki visi dan misi yang menjadi arah bagi seluruh aktivitas dan pengembangan organisasinya. Visi KAPEK Peter Weiss dan rekan adalah menjadi konsultan independen dengan reputasi terbaik dalam memberikan quality service yang handal kepada seluruh pengguna jasa baik nasional maupun internasional. Visi tersebut diwujudkan melalui dua misi utama. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan citra terbaik melalui penjunjungan tinggi prinsip dasar etik. Kedua, membangun koordinasi dan kemitraan yang erat dengan seluruh stakeholder guna mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Nilai-nilai yang tertuang dalam visi misi ini sangat relevan dengan profesi auditor, yang mana menuntut independensi, integritas, dan komitmen terhadap kualitas layanan secara konsisten. Selanjutnya, kita masuk ke pelaksanaan praktik kerja lapangan. Secara keseluruhan, praktik kerja lapangan ini dilaksanakan secara kurang lebih 4 bulan, mulai dari 19 Januari hingga 27 Mei 2026, secara work from office. Selama periode tersebut, saya terlibat dalam 4 pekerjaan utama, yaitu konfirmasi utang, piutang modal dan bank, verifikasi dan pendampingan penyelesaian kewajiban, pemeriksaan fisik aset tetap atau stock opname, serta penyusunan laporan keuangan audited. Keempat aktivitas ini akan saya jelaskan satu persatu pada slide berikutnya.
Kegiatan pertama adalah konfirmasi utang piutang modal dan bank. Saya terlibat dalam pelaksanaan prosedur konfirmasi atas utang usaha, piutang usaha, modal, dan rekening bank guna memperoleh bukti audit yang adil mengenai kewajaran saldo akun klien. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan verifikasi data pendukung, pengiriman konfirmasi kepada pihak terkait melalui surat, email, dan telepon, lalu menganalisis tanggapan yang diterima serta menyusun ringkasan hasil konfirmasi yang untuk mendukung proses audit dan penyelesaian kewajiban utang klien. Oke, prosedur ini merupakan teknik pengumpulan bukti audit yang fundamental. Berdasarkan standar audit 505, konfirmasi eksternal ini memiliki reliabilitas tinggi karena diperoleh langsung dari pihak ketiga. Saya terlibat dalam pelaksanaan prosedur ini, yang mana prosedurnya mencakup 3 tahapan. Pertama, menyusun working paper database yang memuat data seluruh vendor, customer, pemegang saham, dan rekening bank dari klien. Kedua, membuat dan mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak terkait melalui 3 saluran sekaligus, yaitu surat fisik, email, dan juga telepon. Dan ketiga, memonitoring seluruh respon yang masuk serta mendokumentasikan setiap jawaban dalam working paper sebagai bukti audit. Kegiatan kedua, yaitu verifikasi dan pendampingan penyelesaian kewajiban. Setelah menerima jawaban konfirmasi, saya terlibat dalam proses verifikasi hasil konfirmasi dengan membandingkan saldo yang dikonfirmasi oleh pihak ketiga dengan catatan klien untuk memastikan keakuratan data. Kegiatan ini dilakukan meliputi penginputan dan pengolahan data, prosedur vouching, penyusunan summary working paper, serta pendampingan penyelesaian kewajiban utang hingga diperolehnya bukti pelunasan dari vendor. Prosedur ini memiliki 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, vouching dokumen, yaitu memeriksa dan pencocokan invoice, purchase order, faktur pajak, berita acara, dan SPBJ atau surat atau sertifikat pengadaan barang dan jasa untuk memastikan keabsahan setiap transaksi. Yang kedua, menyusun summary working paper yang memuat ringkasan nominal hasil terverifikasi per vendor, yang kemudian kami serahkan kepada klien sebagai acuan resmi untuk proses pembayaran. Dan yang ketiga, melakukan pendampingan pembayaran utang secara langsung hingga diperolehnya bukti lunas dari masing-masing vendor sebagai dokumentasi formal penyelesaian kewajibannya. Kegiatan ketiga adalah pemeriksaan fisik aset tetap atau yang juga dikenal sebagai stock of name. Berdasarkan standar audit 501, auditor diwajibkan memperoleh bukti audit yang cukup luas atas keberadaan dan kondisi aset tetap melalui inspeksi fisik. Hal ini penting karena aset tetap umumnya menyumbang porsi signifikan dalam aset perusahaan. Nah, saya terlibat dalam pemeriksaan fisik aset tetap untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan. Kegiatan ini dilakukan melalui inspeksi langsung, pencocokan dengan data perusahaan, serta dokumentasi hasil pekerjaan guna mendukung perolehan bukti audit yang memadai atas kewajaran saldo aset tetap. Prosedur ini mencakup 3 tahap utama juga. Pertama, melakukan sampling dari daftar aset tetap perusahaan dengan pendekatan berbasis risiko dan materialitas. Kedua, melaksanakan kunjungan lapangan langsung ke seluruh lokasi aset, yang mana PT yang saya stock of name berada di daerah Banten. Dan ini adalah sebuah pabrik dan juga area perkantorannya.
Lalu mencocokkan kondisi aset fisik tetap dengan data perusahaan. Dan ketiga, menyusun berita acara pemeriksaan fisik aset tetap sebagai dokumentasi formal, yang mana dilengkapi foto sebagai dokumen pendukung audit. Kegiatan keempat sekaligus yang paling integratif adalah penyusunan laporan keuangan auditor. Saya terlibat dalam penyusunan draft laporan keuangan audited berdasarkan kertas kerja pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini mencakup penginputan data, pengecekan kesesuaian angka, serta peninjauan penyajian laporan keuangan. Prosedurnya terdiri dari 3 tahap utama juga. Yang pertama, inputting data dari jurnal, worksheet, dan hasil adjustment ke dalam draft laporan keuangan yang berisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kedua, pengisian dan penyusunan catatan atas laporan keuangan atau CALK berdasarkan dokumen legal dan administratif klien. Contohnya adalah akta RUPS, surat penghapusan utang, dan sebagainya. Dan yang ketiga, melakukan footing, cross footing, serta balance check untuk memastikan tidak adanya selisih kalkulasi dan seluruh komponen laporan tersaji secara seimbang dan juga wajar. Oke. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menganalisis keterkaitan antara keempat aktivitas PKL dengan kompetensi akademik yang telah saya peroleh selama perkuliahan. Selama praktik kerja lapangan di KAP Peter US dan rekan, saya terlibat dalam kegiatan konfirmasi, verifikasi, pemeriksaan aset tetap, dan penyusunan laporan keuangan audited sebagai bagian dari proses audit keuangan. Pelaksanaan tugas tersebut menjadi penerapan langsung teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya dalam bidang auditing dan akuntansi keuangan. Oke. Jika kita lihat pada tabel, konfirmasi eksternal ini berlandaskan pada standar audit 505 dan relevan dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Dan ini saya mendapatkan insight, yaitu konfirmasi eksternal ini membuktikan bahwa bukti dari pihak ketiga itu lebih andal dari bukti internal. Selanjutnya, vouching dan verifikasi. Ini mengacu pada standar audit 500 dan terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan. Yang mana insight yang saya dapat adalah memastikan assertion, valuation, dan completeness setiap transaksi. Ini harus dilakukan dan terhitung wajib. Selanjutnya adalah pemeriksaan aset tetap. Ini berpedoman pada standar audit 501 yang mana membuktikan assertion existence dan condition dengan pendekatan berbasis resiko. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan audited mengacu pada PSAK dan SAK, di mana footing dan balance check memastikan kewajaran penyajian secara menyeluruh. Oke. Dalam pelaksanaan PKL, saya juga menghadapi sejumlah hambatan teknis dan operasional yang perlu saya sampaikan sebagai bagian dari refleksi profesional. Hambatan pertama yaitu sulitnya menghubungi vendor yang tidak merespon konfirmasi dan tidak memiliki nomor aktif. Solusinya yaitu mengkonfirmasi paralel via 3 saluran sekaligus. Lalu eskalasi ke klien dan dokumentasi seluruh upaya yang kita lakukan dalam working paper. Hambatan kedua adalah dokumen vendor dari klien tidak lengkap, seperti alamat dan kontak PIC tidak mutakhir. Proses penanganannya yaitu verifikasi ulang via website vendor. Kita mencari website vendor, mencari kontak yang bisa kita hubungi, lalu kita alihkan komunikasinya ke email dan juga telepon.
Lalu kita informasikan ke klien juga untuk pembaruan data. Hambatan ketiga yaitu jumlah jawaban konfirmasi vendor tidak disertai dokumen pendukung yang memadai. Solusinya adalah memfollow up aktif kepada vendor dan menjalankan prosedur alternatif via arsip klien seperti buku besar dan mutasi rekening sesuai standar audit yang berlaku. Hambatan keempat yaitu keterbatasan waktu akibat tenggat audit yang ketat. Solusinya yaitu memprioritaskan berdasarkan resiko dan materialitas, mempercepat proses konfirmasi sejak awal penugasan, dan pembagian tugas paralel dalam tim. Berdasarkan hambatan yang ditemui, saya mengajukan rekomendasi kepada dua pihak. Yang pertama, untuk program studi yaitu Sarjana 1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama itu memperkuat komponen praktik dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi seperti memperkenalkan standar audit IAPI secara mendalam sejak bangku kuliah, mengintegrasikan penulisan surat konfirmasi ke dalam mata kuliah yang relevan, kembangkan kompetensi Excel tingkat lanjut, dan pengenalan software audit sejak bangku kuliah, serta membangun mekanisme koordinasi rutin dengan dunia usaha dan dunia industri mitra praktik kerja lapangan. Lalu untuk dunia usaha dan dunia industri, kantor akuntan publik Peter Weiss dan rekan, yaitu mengembangkan sistem database vendor yang terstruktur dan diperbarui secara berkala. Susun SOP komunikasi konfirmasi multibahasa dengan panduan eskalasi. Adopsi platform konfirmasi digital untuk memonitoring real time, memperkuat program onboarding mahasiswa praktik kerja lapangan yang lebih terstruktur, serta merencanakan penugasan audit dengan milestone realistis dan buffer waktu yang memadai. Oke, sebagai penutup pemaparan saya, izinkan saya menyampaikan 4 kesimpulan utama. Yang pertama, fondasi keyakinan audit. Melalui kegiatan konfirmasi, saya memahami bahwa bukti audit dari pihak eksternal memiliki peran penting dalam mendukung keyakinan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, peran auditor secara komprehensif, yang mana kegiatan verifikasi dan pendampingan penyelesaian kewajiban ini memberikan pemahaman bahwa auditor tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga mendukung kelancaran proses bisnis klien secara profesional. Yang ketiga, pentingnya verifikasi fisik dan dokumentasi. Pemeriksaan aset tetap memberikan pengalaman langsung mengenai pentingnya mencocokkan kondisi fisik aset dengan dokumen dan catatan akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang keempat, output integratif audit. Keterlibatan saya dalam penyusunan laporan keuangan membantu saya memahami bagaimana seluruh prosedur audit terintegrasi menjadi laporan audit yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, praktik kerja lapangan ini tidak hanya menjadi ajang penerapan ilmu, tetapi juga menjadi cermin evaluasi yang konstruktif bagi pengembangan diri saya sebagai calon profesionalis di bidang akuntansi. Demikianlah presentasi dari laporan praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, dan saya sangat mengharapkan masukan serta saran yang membangun dari Bapak Ibu sekalian demi peningkatan di masa mendatang. Saya juga ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar kantor akuntan publik Peter Weiss dan rekan, para partner, managing partner, manajer, senior auditor, dan seluruh staf yang telah dengan sabar membimbing dan mendampingi saya selama hampir 5 bulan. Pengalaman berharga bersama beliau-beliau ini semua akan selalu saya kenang dan jadikan bekal dalam perjalanan profesional saya ke depannya. Kepada Bapak Ibu,
dosen pembimbing, dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan penilaian pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.